Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat beriman, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat beriman, kita akan berbincang-bincang lagi dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan perbincangan ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Pak Ustadz, saya sering mendengar Pak Ustadz ya di pengajian atau kata-kata bijak, kemiskinan itu dekat kepada kekufuran, itu Pak Haji, Pak Ustadz. Sebenarnya seperti apa sebenarnya itu Pak Ustadz? Kekufuran dekat, kemiskinan dekat kepada kekufuran. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Memang sering kita mendengarkan kalimat tersebut, kemiskinan dekat kepada kekufuran. Kalau momennya miskin iman, itu udah nggak usah diragukan lagi bahwa orang imannya itu amburadul, itu sudah pasti banyak kufur. Sudah pasti banyak kufur. Walaupun kaya. Iya, walaupun kaya. Ya, miskin iman itu sudah pasti banyak kufur, walaupun kaya. Maksudnya kaya harta ya, kaya harta ini maksudnya ya. Itu pasti kufur sudah. Nah, di sini kemiskinan ini yang dilihat itu malah dari sisi ketidakpunyaan harta istilahnya, kekurangan lah, banyak kekurangan. Memang kalimat ini sering kita dengarkan dalam kajian-kajian seperti itu. Kalau memang dilihat secara harfiahnya, memang bisa aja itu benar-benar bisa terjadi. Karena umpamanya ada saudara kita yang miskin, kemudian dia ingin punya tambahan harta atau agak lebih harta, itu kan dia akan mencoba berpikir untuk mencari tambahan. Nah, untuk mencari tambahan itu kan nggak segampang kalau orang itu pekerjaan sudah di depan mata, atau anaknya para sultan, umpamanya sultan yang katanya di YouTube itu ya, itu kan beda. Jadi pada saat dia berpikir ini itu, biasanya dipikirkan itu ya yang di lingkungan dia, apa yang bisa dikerjakan. Umpamanya akhirnya, mohon maaf, ini saya harus cerita, tapi mudah-mudahan tidak mempengaruhi keimanan saudara-saudara saya yang lain. Umpama akhirnya dia mencuri, umpamanya. Masya Allah. Nah, mencuri itu kan akhirnya itulah salah satu ciri kufur istilahnya. Bentuk kufur mencuri. Jadi dia menutup keimanan yang tidak boleh. Sebenarnya dalam syariat itu mencuri tidak boleh, akhirnya dia mencuri. Kemudian menghalalkan cara-cara yang memang dari sisi syariat dilarang. Jadi banyak hal, ingin mendapatkan suatu barang yang tidak banyak aja, umpamanya masalah, maaf ya teman-teman yang sering kita dengarkan di TV, sering ini teman-teman parkir yang sering markirin, itu kan hanya cuma masalah uang 20.000, 10.000 itu udah ditusuk seperti itu. Nah, ini suatu hal yang memang ya mirip seperti itu yang dikerjakan. Bentuk-bentuk kekufuran itu ya diawali dari situ. Apa saja, menekan orang lain, sama dia itu awalnya miskin tapi kok punya ilmu kebal, kemudian ditusuk nggak apa-apa, ini akhirnya neken orang, orangnya berani, dia di pedang nggak apa-apa, orangnya takut dan akhirnya ngasih uang seperti itu ya. Kalau zaman sekarang namanya preman lah. Nah, itu kan sama aja, akhirnya itu kan menjadi sesuatu. Kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Kalaupun akhirnya itu bisa menjadi dia itu kaya, ya bisa aja hartanya memang, mohon maaf, tidak berkah. Dibilang itu halal,
Wallahu alam ya, kalau udah seperti itu kan udah nggak. Tapi kalau mencuri, mohon maaf ini Pak Ustadz ya, mencuri kalau dia awalnya tidak punya, mencuri ya kufur. Tapi kadang-kadang ada orang yang, maksud saya kalau mencuri ini sama dengan korupsi, nah itu maksudnya sama nggak itu? Kan kadang-kadang ada orang kaya yang juga masih aja. Ya bisa aja mencuri itu kan tergantung, kalau dia memang orangnya baik, dia mencuri itu kan nangis sebenarnya, dia mau nyuri itu nangis. Itu masuk dalam golongan kekufuran juga? Ya sama, tapi kan dia mau nyuri nih, orang nggak punya uang, nggak punya ini untuk menghidupi keluarganya, dia nggak punya. Dia mau nyuri aja doa, ya Allah aku mencuri ini karena ketidakmampuan saya. Ampuni aku ya Allah. Pada saat dia mencuri, bisa aja memang Allah itu memberikan jalan untuk berhasil. 2 kali berhasil. Nah, pada saat berhasil itu untuk menyukupi anak istrinya atau untuk kesenangan dia itu kan nanti berbelok itu. Kalau dia nanti akhirnya mencuri untuk minum-minuman keras, mabuk, beli ini beli itu yang nggak berguna, akhirnya main perempuan dan sebagainya, ya normal kalau nanti ketangkep seperti itu. Kalau mencuri kurang yang rampok seperti itu. Kalau mamanya dia itu awalnya mencuri, nangis, ya Allah saya hanya untuk menghidupi istri dan anak saya, ampuni aku ya Allah, dia nyuri. Walau alam ya, ini bisa aja nyurinya berhasil. Sekali 2 kali berhasil. Kemudian karena imannya dia itu tertata, tapi dia itu memang mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Suatu ketika bisa aja orang ini ditata oleh Allah Ta'ala, ditaruh di tempat pekerjaan yang dia tidak mencuri. Kemudian dia sadar dulu dia pernah mencuri 10 kali karena memang kekurangan makan anak dan istrinya. Anaknya waktu itu kecil-kecil beli susu, dia ingat. Kemudian berapa yang dia curi, dia ingat. Kemudian dari uang itu dia sisihkan. Kemudian niat dia, ya Allah saya dari mencuri 10 kali dulu itu ada kurang lebih sekitar 5.500.000, saya genepin 6 juta, saya bayar, kasih ke yatim piatu, nggak usah ngomong itu sedekah, kasih, bilang sama Allah, ya Allah ini aku kembalikan. Nah, disitulah ada ampunan Allah. Jadi pada waktu mencuri itu diberikan yatim piatu. Bisa aja memang pada saat yang dicuri itu memang uangnya memang bukan uang baik. Kan kita nggak pernah tahu yang seperti itu. Akhirnya si orang ini memang ada di jalan Allah dan dia tahu. Nah seperti itu memang jarang terjadi. Tapi kalau kita mau mengupas, ya bisa aja memang orang itu memang dia butuh sekali. Bisa aja pada saat itu dilindungi oleh Allah Ta'ala. Walaupun pekerjaannya belum berkah, tetapi kan dilihat oleh Allah Ta'ala. Tenggang waktunya dilihat oleh Allah Ta'ala. Kalau orang ini kayaknya mau ngembaliin uang, kalau mamanya dia itu nanti punya rizki, sama Allah ditaruh di tempat dimana dia itu kerja nyaman sudah. Nah seperti itu. Ini kalau orang biasa. Nah kalau yang kamu pikirkan tadi sama. Nggak usah yang kemiskinan itu dekat kekufuran. Dengan kekufuran. Lah orang-orang sekarang itu dia udah beli susu anaknya aja, mau bejibun aja bisa. Tapi di dalam pekerjaan sehari-hari ya nyuri tetepan. Dan ini sangat banyak sekali di kalangan-kalangan yang saat ini. Ada nggak Ustaz tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang tobatnya diterima? Saya nggak mau, tapi yang saya hafalin begini nih. Ilaladina tabu, ini dari tadi, kemudian telah tobat, waslahu, melakukan perbaikan. Nah dia tidak berniat aja, dia sudah melakukan perbaikan. Melakukan perbaikan kan saat ini nih, dari mulai dia tobat saat ini kan memperbaiki ya. Tapi yang dulu-dulu kan belum. Gimana dia caranya menghilangkan? Ya dengan tobat itu terus-menerus, sehingga itu tiap kali dia itu melakukan kesalahan, tobat sekali hilang 1. Dia itu tobat lagi hilang 1. Kan begitu aja sih sebenarnya. Sama seperti kita melangkah ke Monas berapa langkah. Kalau kita kembalinya 1 langkah, 2 langkah, kan akhirnya menghilangkan dari langkah kita itu awal ke Monas. Kalau kita balik langkahnya sama, kan seperti itu sebenarnya. Kalau tadi Pak Haji J itu tanya, bagaimana ada tanda nggak kalau orang tobat itu diterima oleh, saya nggak ngerti, saya nggak bisa cerita, tetapi yang sering saya amati kalau saya itu nangani seorang itu, kalau orang itu salahnya di sini, kemudian dia berniat pada Allah Ta'ala ini, alhamdulillah sakitnya langsung hilang. Saya belum doa, niat ya sama Allah jangan lakukan itu lagi,
lillahi ta'ala. Dia baru berniat aja hilang. Nah, apakah itu memang diterima Allah? Bisa jadi iya. Semuanya itu kan perangkat Allah. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya hanya mengajak orang tersebut atau pasien tersebut yang sakit tersebut itu untuk kembali ke jalan Allah. Kalau memang itu loh kok alhamdulillah diberi kesembuhan, ya sudah, memang bisa aja memang itu Allah, bukan yang lain-lain. Itu baru pengakuan, apalagi perbuatannya. Ya, maksud saya seperti itu. Makanya kalau saya bilang apakah tobat diterima, wallahu alam, saya nggak ngerti. Cuma kalau saya sehari-hari yang saya kerjakan dengan pasien atau siapapun yang sakit itu, kalau saya ajak kembali ke jalan Allah dan dia tulus, alhamdulillah diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Yang mendengarkan nasihat-nasihat saya di YouTube umpamanya, dan dia mau mengerjakan, ya alhamdulillah banyak kok yang diberi kesembuhan tanpa dia harus ketemu dengan saya. Enggak, tanpa yang aneh-aneh, enggak. Iman kepada Allah Ta'ala berubah, akhlak yang dulu akhlak tidak baik menuju ke akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini yang menjadikan itu ada perubahan, ada diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Kalau memang belum diberi oleh Allah Ta'ala kesembuhan, ya itu orangnya sendiri yang memang belum memahami tentang apa. Dia hanya ingin itu sembuhnya mamanya. Kalau ingin sembuhnya aja, lah yang punya kesembuhan kan Allah, bukan saya. Saya memberikan jalan. Kalau kamu nggak mau, ya saya nggak ngerti. Sama seperti Ustadz, jalan ke Monas itu dari sini ke sana berapa menit? 20 menit. 20 menit ya, dia tahu 20 menit. Ya. Maunya dia sampai tapi dia nggak jalan, lagi gimana coba? Kan nggak bisa sebenarnya seperti itu. Dia hanya 20 menit, ya kan tahu 20 menit. Dia mikir ditunggu 20 menit, kok nggak sampai? Nggak sampai, kok nggak jalan-jalan. Oh, dia nasihat-nasihat saya nggak dipenuhi. Apa yang saya berikan tentang rahasia-rahasia yang ada di dalam Quran nggak dia kerjakan, di mana dia bisa sembuh? Nah, inilah yang sebenarnya harus diketahui. Jadi kalaupun ada tobat seseorang diterima sama Allah Ta'ala, saya nggak berani cerita dan belum bisa cerita. Cuma yang bisa saya ceritakan itu, di balik pertanyaan itu saya menceritakan kalau ada pasien saya seperti ini, saya ajak kembali. Mamanya pernah nih, ada pasien saya nih, dari Madura, lakinya Madura, perempuannya Jawa, tuh kena sihir 5 tahun nggak bisa sembuh-sembuh. Udah dia macam-macam, ya orang Muslim kan begitu-begitu, dibaca-bacain termasuk lah, nggak sembuh. Saya lihat si wanitanya, oh si wanita ini seringnya begini. Saya suruh jangan begini lagi, mau, insya Allah mau. Jangan begini lagi, mau, insya Allah mau. Jangan mau. Amin, niat karena Allah Ta'ala, mau hilang sakitnya langsung. Padahal sihirnya masih di situ. Nah, sekarang tahu nggak kalau mamanya ibu saya ajak kembali ke akhlak Rasul itu, sihir yang masih di tubuh ibu aja nggak ada reaksi sakit. Iya loh, kok bisa ya Ustaz? Nah, itulah cara Allah sebenarnya. Makanya kalau seseorang dia imannya kuat, akhlaknya bagus, ilmu agamanya dipakai terus-menerus, walaupun ada sihir, tidak ada reaksi. Itu kuncinya di situ. Saya terangkan sebenarnya. Kenapa waktu dia dibaca-bacakan sesuatu itu, maksudnya baca-bacakan Quran itu Pak Ustadz ya? Ya begitulah kadang-kadang. Kok nggak bisa nyembuhin, pan Quran itu kan dari Allah juga gitu Pak Ustadz ya? Ya niatnya bisa aja. Beliau yang ngomong memang udah berkali-kali, 5 tahun itu kan ya cukup panjang lah menurut saya. Tapi ya memang barangkali memang Allah belum memberikan jalan sembuh dari situ. Kalau saya yang memberikan, yuk kembali ke jalan Rasul mau, ke akhlak Rasul mau, dia jawab mau, yuk saya tuntun, Mbak, insya Allah seperti ini sehari-hari begini, benar, penting. Jangan begitu lagi, mau, insya Allah mau Ustaz, rubah ya, insya Allah mau, selesai. Padahal sihirnya masih, insya Allah. Nah, saya bilang, udah sekarang ngurusin sihir, ya biasa saja, doain biasa, kalau dukunnya dimohonkan agar diselamatkan Allah, selesai. Habis itu gimana? Enak, tubuhnya yang kiri yang sakit hilang semua. Waktunya juga nggak lama. Jadi seperti itu. Jadi sehingga itu bisa menjadi gambaran bahwa apakah itu tobatnya diterima? Ya, titik itu. Jadi dia kesulitannya di situ 5 tahun ini, dan dia mau mendengarkan, ya insya Allah itu
dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi bisa aja tobat diterima, bisa, tapi saya tidak berani menjawab karena itu kan ranahnya Allah. Jadi saya nggak berani jawab. Tobat itu diterima kalau saya nggak mau. Walaupun saya tahu ya, tapi saya nggak mau jawab. Itu hanya Allah, karena kan bisa aja pada saat saya itu bicara bahwa tobatmu akan diterima, itu menjadi kesombongan bagi dia. Nah, kalau kesombongan bagi dia kan berarti saya menyulut apinya sebenarnya. Saya menyulut, nggak mau saya jadi trigger menjadi dia itu masuk neraka, nggak mau. Karena akan sama-sama aja jadinya itu seperti itu Pak Ustadz. Makanya tetap menjaga agar dia tidak sombong, ya tetap diingatkan. Pak Ustadz, apakah kekufuran itu bisa menimbulkan satu penyakit Pak Ustadz? Kalau kekufuran belum tentu ya, karena kalau mamanya orang itu tukang fitnah, mamanya dia sakitnya apa, walau alam. Kalau dosa sudah pasti. Kalau dosa sudah pasti, ya. Kalau penyakit yang kalau penyakit tentu. Belum, karena penyakit yang saya amati ini banyak ya. Kalau kufur itu kan hati ya, iman ya. Paling tidak itu insya Allah dia ada dajjal di dalam hati dan pikirannya, udah gitu aja lah. Kalau saya nggak bisa cerita kalau penyakit selama ini, karena kufur itu kok bisa aja, kayak umpamanya yang tadi dari Madura itu kan dia sebelah kirinya sakit. Saya hanya cuma tanya, Bu, dulu kalau marah sama suami, punya pikiran atau terucap, saya bisa mandiri. Maksudnya kalau ada sesuatu ibu bisa bekerja, bisa ini tanpa ini, dan itu juga sama orang tua gitu. Iya Ustadz. Nah itu ya seperti itu. Nah itu kan bisa aja menjadi kesombongan istilahnya. Itu bisa jadi penyakit. Tapi kalau kufur itu kan menutupi sesuatu. Ustadz. Ini Ustadz. Banyak nih. Tadi sebaliknya Ustadz. Kalau kita ada perbuatan yang salah, kita mohon ampun. Beberapa kali kan kita ikut kajian, kita dengar di YouTube-nya Ustadz, ada perbuatan-perbuatan kita yang baik nih, tapi kalau itu tidak ada basmalahnya, saya dengar Ustadz pernah cerita bahwa itu tidak menjadi amal soleh, atau tidak kita syukuri, tidak ada hamdalahnya, bagaimana kita untuk menjadi amal soleh. Nah, seandainya setelah kita baru tahu seperti itu, perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan di waktu-waktu yang lalu itu Ustadz, kan nggak ada basmalahnya atau lupa basmalahnya, itu kira-kira Ustadz, bisa nggak itu kita mohonkan untuk menjadi tambahan amal ibadah Ustadz? Insya Allah itu bisa, karena dari sisi kesalahan aja Allah menyuruh kita itu untuk tobat, untuk memohon ampun, seperti itu. Itu yang dosa, jelas sekali dosa. Nah, kalau memang amal-amal baik sebenarnya yang kita lupa mengerjakan dengan basmalah, insya Allah itu bisa. Tapi dimohonkanlah kepada Allah Ta'ala agar semua pekerjaan baik yang kita lakukan itu betul-betul bisa menjadi amal soleh yang kita kerjakan sejak akhir balik hingga saat ini. Tapi benar-benar yang baik ya. Jangan kelihatan baik tapi nanti nyuri ini nyuri itu, tetap nggak baik, itu tetap nyuri namanya. Jadi yang baik benar-benar ya, intinya baik benar-benar itu ya sehari-hari aja, sehari-hari mamanya pekerja pabrik itu kan itu aja dikerjain, nah didoain aja, itu bisa menjadi amal soleh. Kalau dulu lupa mamanya boleh seperti itu. Nah kalau nyuri setiap hari ya saya nggak ngerti yang itu, ya itu yang harus mohon ampun. Bukan amal, itu kan amal baik. Dari mana kamu amal baik? Yang amal baik itu yang kamu mengerjakan, masuk kantor kemudian kerja, itu bisa menjadi amal baik. Tapi di tengah-tengah itu nanti itu kayaknya bisa saya ambil, lah kan beda lagi. Padahal masih di tengah-tengah kerja atau baru pagi-pagi sekali itu udah datang, kayaknya bisa nih, itu udah pagi-pagi sekali. Padahal pulangnya sore. Nah ini kan sebenarnya di antara pekerjaan yang kelihatannya baik, sebenarnya ada dosa-dosa di situ. Ya itu caranya harus benar-benar serius. Mohonkan ampunan dosa-dosa itu kepada Allah, dan mohon agar semua pekerjaan yang baik yang kita kerjakan agar diterima, itu menjadi amal soleh kita. Yang dulunya ya Allah aku mengerjakan sesuatu lupa bismillah, lupa dengan membaca basmalah, ampuni aku ya Allah, dan aku mohon kepadamu agar semua perbuatan baik menjadi catatan baik di hadapanmu. Jadi seperti itu. Tapi ingat, kalau mamanya dari sejak
awal itu udah mulai nyuri ya saya nggak bisa cerita itu. Mending istighfar kalau Mending istighfar itu terus menerus setiap hari. Istighfar itu nggak cuma sekali 3 kali, berkali-kali dalam sholat itu ingat-ingat wah ya kok ya bodohnya saya gitu kan, begitu ya. Nanti kalau dapat uang kan ketahuan dapat uang, ya Allah uang itu dari ini, tahu persis. Istighfar terus menerus, sehingga itu akan mudah-mudahan melembutkan hati kita bahwa kita itu maunya tidak seperti itu setelah paham. Istighfar itu Ustadz sebaiknya detail sekali atau cukup astagfirullah ampuni aku ya Allah aku banyak salah dari akil balik hingga saat ini, apa cukup begitu apa? Sebenarnya kalau saya bilang cukup ya nggak cukup sih, sebenarnya kan harusnya detail, cuma secara global harus jelas. Oke. Global jelas, umpamanya istighfar astagfirullah, itu benar boleh, tapi menurut saya belum jelas, walaupun mohon ampun, tapi ampunan yang mana kan belum jelas. Jadi kalau agak lebih jelas kan, mohon ampun jika aku sering melanggar firman-firman-Mu yang ada dalam Quran, sunnah maupun hadis sejak akil balik hingga saat ini. Loh itu kan komplit sudah. Jadi pelanggaran yang ada dalam Quran, yang sunnah, yang kita lupa tidak menjalankan ini, kemudian dalam hadis kita melanggar, itu mohon ampun karena kita nggak mampu, manusia nggak mampu. Nah itu tetap itu sudah komplit menurut saya gitu. Jadi sama juga tadi umpamanya memohon agar kebaikan itu dijadikan amal soleh sejak akhir balik kita melakukan kebaikan hingga saat ini, boleh silahkan, tapi hak menerima Allah ya. Itu jadi tetap hak menerima itu Allah, tapi boleh silahkan. Sama seperti mohon ampun boleh, tapi hak mengampuni Allah ya kan. Saya nggak ngerti gitu loh maksudnya. Diberi nikmat oleh Allah Ta'ala itu tidak gampang sebenarnya. Kalau istilahnya kemiskinan mendekatkan diri pada kekufuran, ya itu bisa saja, tapi kita tidak boleh bahwa saudara-saudara kita yang kekurangan itu terus dia kufur terus, tidak boleh. Makanya kalau kita punya rizki santuni, rizki kita berapa, kalau memang Allah itu ya lumayan melimpahkan, ya janganlah nyumbang cuma 10 juta 50 juta, janganlah kayak gitu. 3 miliar gitu. Insya Allah lah seperti itu. Maksudnya apa ini? Kan banyak. Jangan nyumbang 3 miliar mengharapkan 1 triliun gitu. Jadi ada imbal balik. Nah, itu namanya dia mau menipu Allah ya. Pak Ustadz. Allah itu dia pikir itu kayak mancing ikan paus dengan ikan ini, ya nggak bisa seperti itu. Dianggap kayak judi jadinya. Iya, gitu. Nggak boleh seperti itu nggak boleh ya. Allah kita tempatkan yang maha baik sebenarnya. Jadi kalau seperti itu kesannya Allah itu ada di tangan kita buat main-main. Makanya tidak boleh seperti itu. Saya mencoba untuk Allah tetap Allah, tidak boleh. Jadi kalau kita mau minta rezeki pada Allah Ta'ala yang halal, thayyib dan berkah, kerjakan apa yang diperintahkan Allah, itu aja. Nanti Allah yang akan mengatur beserta malaikat-malaikatnya. Umpamanya tadi ada perkataan, boleh nggak usah minta. Sebenarnya boleh juga sih, tetapi ya janganlah, karena itu nanti dianggap sombong, kan gitu ya. Mintalah ringan, tapi nggak banyak orang tahu. Ya Allah, aku mohon mudahkan segala urusan dunia dan akhiratku, ya Allah, amin. Cukup sudah itu. Nanti Allah yang ngatur semuanya. Walaupun gitu, padahal kita itu mohon ampunnya banyak, bersyukurnya banyak, mintanya dikit, paling maksimum 5 detik ya, dihitung aja ya. Kalau itu, 5 detik cukup lah itu. Nah itu Allah itu tergelitik yang itu. Hambaku itu kok lucu ya dia gitu. Dia banyain mohon ampunnya, dia banyain bersyukurnya, mintanya itu sedikit. Hanya cuma, ya Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhiratku, amin. Cukup berapa detik itu? 3 detik paling ya, itu cukup. Nah itu yang menggelitik gitu. Jadi dilihat, pasti dipelajari oleh malaikat itu apa yang ada dalam otak sama hati. Dia malu minta sama Allah Ta'ala. Padahal urusan akhirat itu banyak dan urusan dunia juga banyak gitu. Iya, tapi memang begitu, dia malu. Tapi dia juga membutuhkan gitu. Jadi dikit-dikit, oh, tolonglah Pak, gitu lah.
Intinya seperti itu. Wallahu a'lam ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan menjadi gambaran. Kalaupun kita tidak boleh merendahkan saudara kita yang masih belum istilahnya diangkat oleh Allah Ta'ala, dan bagi saudara-saudara kita yang memang yang hobinya kalau sudah dapat proyek mobilnya ganti, ya hati-hati aja. Kita mulai dilihat apakah cara mencari rezekinya itu sudah halal di hadapan Allah. Halal ya, halal itu benar, tidak mencuri atau bagaimana, silakan dilihat. Kalau memang kita mau bahagia akhirat, itu tetap harus dirapikan benar-benar. Jadi ya selesaikan ya. Yang tadi kayak umpamanya ada seorang yang dia mencuri karena memang dia betul-betul untuk anaknya, untuk istrinya yang memang susah, dia ingat kalau saya diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, saya akan kembalikan ya. Itu jalan keluar yang baik itu Pak Ustadz. Nah kalau memang kamu umpamanya nyuri, ya kembaliin aja curian kamu umpamanya gitu. Nek ono. Nggak boleh kamu bilang nek ono. Kamu kalau bilang nek ono, berarti kamu itu kesannya bukan mengharap, menyuruh Allah itu memberi. Nah itu tidak boleh seperti itu. Jadi betul-betul gimana itu Ustaz? Mudah-mudahan nanti ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Ta'ala mendapatkan rezeki ya. Amin, gitu ya. amin. Tinggal ngitung udah aja. Pensiun. Terus apa menaik? Tapi saya mau tanya sedikit aja Pak Ustadz. Waktu zaman kecil remaja, itu kan saya sering disuruh-suruh sama ibu saya. Kadang saya lakuin aja, kadang berisi agak ngedumel tapi ngelakuin aja. Nah itu tergolong perbuatan baik kah? Perbuatan baik yang tercela karena saya berkeluh kesah atau bagaimana sebenarnya? Kalau memang itu waktu itu kecil dan belum akil balik, menjadi catatan salah. SMP Pak Ustadz? Kalau SMP ya, kamu sudah akil balik belum SMP kira-kira? Insya Allah. Sudah mimpi basah. Sudah kira-kira itu. Ya? Nah, kan kadang-kadang itu pengen juga kita, oh iya ya, kita melakukan, bukan kita, saya melakukan itu, boleh saya ya, kalau boleh saya melakukan itu, kok nggak bilang bismillah gitu, maksud ya, saya itu diminta. Mau tak tarik ya, gitu loh Pak diminta Ustadz. kepada Allah Ta'ala. Iya memang harus diminta. Kemudian jangan lupa, itu ada pekerjaan baik, itu diminta agar itu menjadi amal soleh. Nah gerundelnya, marahnya, jengkelnya, itu dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Karena memang kita tetap seperti itu manusia. Nggak ada manusia itu yang sempurna. Yang saya tahu tuh kalau kemiskinan mendekati kekufuran, itu kemiskinan seseorang yang dalam menghadapi hidupnya, terutama dalam berkeluarga, untuk kebutuhan anak istrinya sampai lama tidak tercukupi, akhirnya dia menggadaikan imannya. Nah itu salah satunya. Sepertinya kemiskinan mendekati kekufuran itu selalu ditujukan ke situ. Jarang sekali yang seperti kita bicarakan tadi, kemiskinan, mencuri, dan lain-lain, korupsi. Tapi biasanya seperti itu, menggadaikan imannya. Kalau sudah demikian, di mana kesalahan orang-orang di sekitarnya itu? Ada nggak kesalahan orang-orang di sekitar? Kalau kesalahan orang-orang sekitarnya memang ada. Kalau dia dulu pernah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala melihat kemiskinan, dia diam. Itu kesalahan jelas itu. Makanya ada teman saya itu kan dia siarnya ke pelosok nih. Dia memberikan alat pancing kepada penduduk-penduduk desa, yang alat pancing itu bisa dipergunakan untuk memancing maksudnya bukan alat pancing beneran, maksudnya ada simbolnya itu, saya bilang alat pancing lah. Jadi ada sesuatu benda atau barang yang bisa dipergunakan untuk menjadikan atau menambah penghasilan. Ada teman saya yang seperti itu, dan itu menurut saya itu sangat bagus sekali. Dan dia di situ ada ustadznya, kemudian ustadznya dilebihkan daripada masyarakatnya di situ. Kalau masyarakatnya alat pancingnya 1, dia 2, intinya. Biar dia sendiri itu punya semangat untuk syiar agama Allah. Nah, seperti itu sebenarnya. Nah, hal seperti itu yang harus kita harus kita tiru sebenarnya. Jadi memang ada, tapi kalau itu sudah menjalankan, ini insya Allah dia aman di titik hadapan Allah. Tapi kalau banyak orang yang seperti itu, enggak bisa.
Mamanya ada, mamanya seseorang nih. Ini ada beda nih. Dia mencoba memberikan sedekah pada yatim piatu. Nah, didatengin nih yatim piatu nih. Kemudian kasih amplop, tapi minta dia. Minta balasan. Minta balasan, doain ya biar dapat proyek, doain ya biar sukses. Ini itu doanya si anak yatim ini nggak ikhlas. Jadi insya Allah seperti itu Allah tidak menyukai sehingga tidak akan dikabulkan karena dia mencoba mempolitisir salah satu yang diberikan oleh Allah Ta'ala doa itu diijabah, yaitu doa anak yatim. Nah, tapi dipolitisir, dipakai, didatengin, disuruh berdoa. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kalaupun boleh silahkan dikerjakan, maksudnya tidak boleh itu tidak dinilai oleh Allah Ta'ala menjadi terkabulnya doa. Itu seperti kalau memang uangnya amplopnya untuk anak-anak yatim masih bisa dipakai, tapi amalnya si yang ngasih insya Allah nggak tercatat seperti itu karena dia amalnya untuk duniawi, tidak ada duniawi, tidak ada. Semua amal itu harus lillahi ta'ala. Walaupun dia sudah merasa memberikan kepada anak yatim, itu kan perasaannya aja. Iya. Kalau memang nggak ada dalilnya, berdalilnya kan nggak boleh, itu sudah jelas semuanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi pada saat dia itu beribadah, mamanya sedekah, ya karena Allah. Bukan karena dia sedekah biar dia itu dapat proyek, biar dia itu terkabul keinginannya. Loh itu kan memaksa nafsunya. Lah kan nafsu kan jelas itu kan dari setan biasanya seperti itu. Dan itu yang dikerjakan oleh orang-orang, banyak orang ya seperti itu, rata-rata seperti itu. Jangan, kasih anak yatim, kasih aja niatnya satu lillahi ta'ala. Selesai. Kalau memang di situ itu ada yang Pak mau minta doa apa? Enggak, saya hanya sedekah untuk anak yatim. Cukup udah. Walaupun anak yatim enggak mendoakan. Enggak mendoakan, biarin. Ngapain kita itu berpikir anak yatim harus mendoakan? Kita punya Allah, kita punya Raqib. Kenapa kita itu harus takut dengan kita tidak didoakan oleh anak yatim? Padahal anak yatim itu hanya alat dari Allah Ta'ala agar kita itu mensantuni sebenarnya. Persoalannya itu kan nanti itu di Allahnya, bukan di anak yatimnya. Di Allahnya, niat kita di Allahnya. Kalau niat kita itu betul-betul karena Allah Ta'ala, nggak perlu didoain anak yatim. Allah yang ngabulin langsung. Kalau memang kita harus menyantuni anak yatim itu kan diajak agar ada saudara kita yang kekurangan. Jadi kita mau mengeluarkan, tapi mengeluarkan niatnya lillahi ta'ala. Gak usah takut yang seperti itu. Adabnya seperti itu ya? Iya, gak usah takut. Kalau misalnya gini, maaf Pak Ustadz, saya dengan Bang Haji J nih, misalnya nih Pak Ustadz, Bang Haji tolong saya doain. Nah, itu kalau itu seperti itu gimana Pak Ustadz? Kalau saya sebenarnya gini, ada beberapa hal doa itu memang boleh minta. Kalau memang orang itu memang orang yang baik, imannya bagus, ketakwaan pada Allah Ta'ala, bolehlah. Pasti kalau orang imannya bagus, dia itu ketakwaan bagus, itu biasanya nggak langsung doain. Biasanya dia langsung kerjakan semua perintah Allah, jauhi larangannya, itu cukup kok itu. Itu sudah sangat cukup. Karena dengan titik itu apa yang kamu inginkan kalau kamu nurut itu akan terlaksana insya Allah kalau semuanya itu tercukupi. Oh, malah dikasih jalan keluar, suruh kerjakan, bukan mendoakan seperti itu. Bukan mendoakan, bukan tidak boleh, silakan. Tetapi kalau orang itu imannya bagus, amal soleh, dia nggak langsung mendoakan, kerjakan perintah Allah, jaga sholatmu, jaga syariatmu, jaga akhlakmu. Nah, seperti itu cukup. Kok nggak didoain Pak? Senyum ada ya? Berarti yang minta itu mah nggak ngerti dia itu. Nah, dia pengen nafsunya, dia berarti bukan memahami di balik itu, dia nafsunya. Jadi itulah cara menjadikan seseorang itu faham Allah. Jadi bukan nafsunya yang diunggulkan. Saya tidak suka kalau ada orang nafsunya diunggulkan, itu saya nggak suka. Karena kalau mau saya pendakwah, saya dakwain dia pasti. Makanya kalau ada pasien sini, saya nggak langsung doa, nggak mau. Salah saya di hadapan Allah pasti.
Saya nasehatin dulu, saya kasih ini. Nah, itulah salah satu cara-cara Rasul. Nah, ya itu kuncinya. Ya, dinasehatin, di ini kesalahan dia di mana, mau belum didoain selesai kok. Penyakitnya alhamdulillah sembuh. Nah, itulah cara-cara Allah sebenarnya. Itu cara-cara Rasul. Kenapa Al-Qur'an itu syifa? Ya itu salah satunya. Nasehatin aja. Kalau dia mau nerima kan sembuh. Itu. Bukan Quran digebuk-gebukin, dibaca-bacain, bukan seperti itu. Bukan maksud saya. Tapi kalau itu darurat, monggo silahkan. Darurat itu kan beda ya, darurat itu ya. Silahkan lah. Tapi makanya ada Quran kecil dibikin kalung di ini ya itu kan akhirnya kan kalau itu diyakini itu bisa menyembuhkan kan musyrik itu nanti lama-lama. Ya kan harus tahu lah. Pak Haji udah ngasih kode nih Pak Ustadz. Tadi tergelitik saya Pak Ustadz, itu ada yang menggadaikan iman, berarti nebusnya pakai apa Pak Haji? Itu nggak berarti nanti kalau udah tercukupi imannya balik lagi. Kan kalau tadi mencuri kan, kalau udah kaya saya mau balikin duitnya. Kalau iman gimana? Saya nggak ngomong kaya, saya kalau ya Allah mudah-mudahan nanti saya bisa mengembalikan uangnya. Tapi dia paham, nggak mungkin dia saya dulu mencuri, gebukin dia nanti. Ya, gitu. Jadi intinya adalah ya kasih ke yatim piatu. Karena itu lebih berhak dan sangat banyak yatim piatu. Kalau memang seperti itu, uangnya sendiri insya Allah masih manfaat untuk mereka kok. Ya, toh? Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz, penjelasannya sangat detail ya Pak Haji ya. Sudah ternyata waktu yang memisahkan kita. Cukup ya Pak Haji, Mas Eko cukup. Nah, teman-teman sahabat beriman dimanapun berada, demikianlah tadi perbincangan kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa dalam setiap kesulitan kita harus mencari jalan keluar yang baik supaya tetap mendapat nilai di hadapan Allah. Seperti itu ya Pak Ustadz ya. Salah seperti itu. Harus seperti itu. Harus seperti itu. Teman-teman sahabat beriman, jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.